Anggrek ya, jadi dipancarkan ke sana Mesir, kemudian ke sana. Nah, gimana? Ini tuh page code-nya dia harus cross. Kita pakai warna lain. Kalau kamu mau pasang OPTA input, berarti ini harus terhubung ke OPTB output. Jadi di Jepang itu output berarti ke nah ke seluruh, nah dia berapa digunakan memakai informasi tersebut, dia manfaatkan itu dimanfaatkan. Itu ya. Nah, pertama adalah paket A apa? Coba mana buka. Paket A disuruhnya apa ini? Membuat. Iya. Apa paket A? Membuat diagram setup dulu. Membuat diagram setup berarti ya kan kamu kenalan sama SDH ini ya, ini paket A, kemudian kenalan sama ya multiplex seperti ini karena ini terhubung ke sana, disalurkan melalui patchcord ke sana ya. Oke, itu perkenalan dulu ya kan, kamu kenalan tuh. Terus yang kedua adalah mengamati dan menguraikan alarm dan status perangkat SDH via review. ya. Jadi berarti kamu juga harus connect ke reviewnya. Itu pakai A. Ya. Nanti kamu kan install review ya. Jadi tetap harus membangun ini. Ya. Cara bangunnya gimana? Ini kan setup pertama. Kemudian setup kedua adalah di sini ada namanya font. Ya. Pernah lihat fix telepon? Fix telepon. Apa tuh fix telepon? Fix telepon. Nah, fix itu apa? Tetap. Telepon? Jadi telepon apa? Pasti kalian nggak pakai emang di rumah nggak pernah ya? Udah nggak ada. Ini ya, fix telepon ya. Menurut kalian kenapa kita masih pakai ini? Udah jadul, kenapa nggak dihilangin aja sih? Gitu. Why? Ayo berpikir pagi-pagi biar nggak ngantuk. Apa? Iya, langsung buka chat video dia. Apa coba ditanya? Kira-kira mas gimana yang masih pakai fix telepon? Oh kan rumah sakit. Terus apa lagi? Ya kantor, office, ya kan, bank, ya kan. Nah itu masih dipakai itu. Kalau misalnya berhubungan antar cabang, saya bank ya sama head office sama branchnya. Terus kalau misalnya via handphone, kan itu urusan pribadi ya, maksudnya itu kan privacy ya, nggak mungkin kantor berhubungan. Nah itu makanya masih pakai fix telepon. Rumah sakit pun sama, ya kan, nah, masih pakai itu. Dan perangkat komunikasi pun pasti selalu ada teleponnya, ya. Jadi itu fungsinya. Jadi pertama adalah paket A, pastikan bahwa ini terkoneksi. Kedua, ini bisa saling ke telepon. Oke. Yang ketiga, ini ada port namanya M, di mana dia terhubung dengan PC. Oke, ini juga emo terhubung dengan PC. Nah, SDH selalu punya IP. Dia misalnya IP-nya adalah IP gateway ya namanya, tahu kan IP gateway? 192.168.1.120. Berarti saya tanya, IP PC-nya berapa ya? Ayo, berapa? Satu. Kok bengong? Ya, satu sama lah. Ininya belakangnya?
berapa? 100 ya. Gitu ya. Nah, di sini misalnya IP bawaannya adalah IP gateway-nya 192.168.1.1.2. Jadi IP PC-nya berapa? Nah, sekarang berarti ini dia punya IP, kamu juga ini punya IP, berarti nanti di set di PC-nya adalah seperti ini ya. Oke, sekarang saya tanya, bagaimana caranya tahu bahwa PC ini, kan kamu udah atur ini nih, connect ke sini. Dia apa? Testing, testingnya dari kemana dulu? Kamu testingnya langsung ke gateway atau ke PC dulu? Ya logiknya PC dulu ya. Gimana kamu mau connect ke sini kalau ternyata PC kamu nggak bisa? Oke ya. Sekarang polanya jangan kayak, saya yakin di Jarkomdat karena pasti kamu barbar kan, ping sana, ping sini, ping sana, betul nggak? Terus mana yang connect ya nggak? Kan? Di sini nggak boleh barbar lagi. Jadi kamu logikanya harus dipakai PC dulu karena aturannya kamu harus kenali dulu sama PC kamu, baru ke sini. Kalau barbar gitu nge-tracingnya susah. Mana sih yang gagalnya gitu? Mana yang perlu kamu troubleshoot gitu kan? Nah, gitu ya. Udah kayak begitu. Bagaimana kamu tahu ini bisa connect ke sana? Testing lagi, tapi testingnya kemana? Gitu ya apa PC? Sana ya, udah ke sana. Kan ini udah berhasil ini ke sini. Sekarang mau ke sana, berarti kemana dulu? Ke gateway apa ke PC? Pikir mana? Siapa ada Jarkomdatnya A? Nggak ada. Ya pantesan. Parah banget, aduh gimana nih? Jadi udah nyampe gateway ini, udah nyampe SDH-nya nih, mau connect ke sini. Caranya ngepingnya kemana? Gateway dulu. Gateway dulu karena kan dia antar SDH, ya kan, baru ke PC. Itu doang. Rambu. Gitu, oke. Nah itu paket A ya, memastikan ini. Paket B pun sama. Coba dilihat paket B. Nah, instruction sheet-nya. Kalau sebelumnya kan A dan B standalone ya masing-masing karena masih ada PDH. Kalau sekarang jadi gabung. Nah, biasanya untuk gampangnya daripada Apa? Sama ya? Membangun. Mengidentifikasi status alarm. Iya kan? Sama kayak A. Jadi ngebangun dulu sama mengidentifikasi alarm. Terus? Mengukur level daya pancaroba. Oh, oke. Itu belum, nanti dulu. Jadi kan bangun ini dulu sama-sama ya, memastikan bahwa ini bisa saling terintegrasi. Terus yang paket A apa? Mengukur bit error rate. Oh, bit error rate. Ntar dulu itu berarti sekarang yang ada SDH-nya dulu. Yang ada SDH-nya dulu berarti paket B. Paket B berarti mengukur level sensitivity apa? Daya level. Caranya adalah begini. Kalau level daya output itu ada level daya output kan? Disebutnya. Ya. Berarti logikanya kita mengukur di port apa? Input apa output? Output ya. Jadi ini kamu ukur di sini. Jadi lepas aja passcode-nya, kamu ukur pakai optical meter namanya. Pernah pegang? Oke ya, ini optical meter. Berarti ada 4 port. OPTA, OPTB, NE1, OPTA, OPTB, NE2. Jadi kamu punya tabel, ya kan? OPTA, OPTB, port 1, port 2, itu kan? Oke, kalau NE2, OPTA, OPTB gitu ya. Nah sekarang saya tanya apa? Oh, belum dikirim ya buku manualnya. Jadi nanti kamu lihat di sini berapa harganya, tapi harus ada acuannya di buku manual misalnya 10 dB gitu ya.
Jadi kamu tahu dari mana bahwa ini kamu benar? Ya kan? Kamu main colok aja, oh yang tertera adalah misalnya minus 30 dBm. Kamu tulis aja, ternyata di buku manual cuma minus 10. Jadi kamu ukur ulang lah. Jadi wasting time ya kan? Jadi kamu harus tahu acuannya. Kemudian di sini itu dia ada banyak lambda. Ada berapa ya? 80 gitu ya kalau nggak salah. 800, ada 1300, ada 1310 dan lain-lain. Kamu harus tahu dari buku manual SDH kamu ada di lambda berapa. Ya kan? Nanti kamu laporannya ini di highlight bahwa ini adalah SDH yang kamu pakai. Gitu ya. Nah, itu optical level daya output. Kemudian apa lagi? Apa lagi ya? Mengukur sinyal tributary 2 meter. Bersinyal tributary itu pakai software. Lewat dulu. Membangun konektivitas Ethernet, manifest Ethernet, interface dan topologi NMS. Oke, NMS sekarang. Apa kemarin NMS itu? Ada daya FM yang bisa kita. Apa kemarin? Ada bandwidth Network management. Fungsinya apa? Memantau, mengelola dan mengoptimalkan jaringan sinyal. Wih, cantik sekali. Ya. Jadi ini tuh SDH itu kan punya, kemarin kita bahas bandwidthnya besar. Jadi satu SDH itu cukup untuk mengcover satu kota besar. Contohnya satu kota besar itu apanya? Aduh, apa ini? Ya, Balikpapan. Apa lagi ya? Yang susah apa dong? Gak ada yang susah kayaknya. Ya, gitu ya, kota besar. Cimahi enggak ya? Jadi kita define misalnya ini adalah NS1 itu adalah Jakarta. Ini misalnya adalah DPS. Apa DPS? Pasar misalnya ya, bukan. Nah, NMS ini istilahnya dia adanya di Jakarta. Orang namanya NOC atau Network Operation Center. Kamu pernah lihat kalau yang di bursa saham itu? Jadi ada layar besar, ya kan? Terus di sini orang-orang monitor, ya nggak? Nah, ini tuh kalau kamu di NOC, orang NOC ya, ini yang perangkat-perangkat SDH ini tuh kamu di sini ada banyak-banyak alarm. Ini ada perangkat SDH, terus ini misalnya ada perangkat yang kemarin DGSN, ini orangnya beda lagi, engineer-nya. Jadi monitor. Ya kalau misalnya dia SDH-nya ada alarm, wah di sini ada alarm yang di mana? Misalnya di Lombok misalnya kan, di Lombok. Nah, terus fungsinya engineer-nya tuh troubleshooting by software dulu. Ya, baru kalau misalnya ternyata secara software dia nggak bisa di troubleshooting, maka langsung dikirimnya kamu, Alvin silahkan sana ke Lombok, sih, gitu kan? Namanya kalau di Huawei itu BTA, orang-orang engineer pasti pengen banget itu BTA, ngejar BTA karena gede, itunya. SPPD lah mau kita mah ya kan, SPJ-nya gitu. Nah makanya kalian kerja tuh nggak apa-apa di Jakarta, karena memang pusatnya di sini, nanti baru dikirim ke sana ke seluruh Indonesia. Paham ya? Nah ini jadi selalu yang namanya NMS itu berada di NOC, dia monitor, dan biasanya di head office yaitu di Jakarta. Jadi dia memonitor seluruh SDH yang ada di seluruh Indonesia. Gitu ya? Paham ya? Nah itu NMS. Nah sekarang gimana bangun antar biar ini bisa saling terkonek? Ini textcode-nya, bukan textcode, ininya, emu-nya bukan lagi ke sini. Dicatat ya baik-baik ya bagaimana pola membangun NMS. Jadi emu-nya itu kita looping ke sini, back panel. Ini back panel ya, ini front panel. Misalnya back panel.
Front panel, back panel. Di sini ada port ETH. Ya. Jadi si MU ini kamu masukin ke ETH, PC kamu pindah ke sini. Oke, ya setup ini. Jadi jangan nanya lagi, Bu, kok nggak bisa ngeping antar SDH? Karena biasanya kamu belum pindahin looping ini. Kan tadi MU-nya terhubung dengan PC. Kalau mau bangun NMS, koneksi ke SDH sana, ini harus di looping. Ini baru PC kamu. Ini juga sama. Ini berarti di looping ke sini, port ETH. Ini masuk ke sini. Gitu ya. Dan saling connect. Udah kayak begitu karena ini posisinya TX, tadi TX apa? Ada internetnya ya. Ini masukin ke sini. Orang sini kamu harus bisa internet. Oke ya, paham ya? Jadi SDH ini memang sudah di set telepon, ada telepon. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kamu tiba-tiba dikirim ke Papua nih ya, terus kamu nggak ada sinyal, karena kamu handphonemu belum tentu ada sinyal kan? Bagaimana kamu bisa berhubungan sama orang pusat? Nah inilah gunanya bisa pakai phone atau internet yang terbawa dari bawaan dari sini. Itu ya, paham ya? Udah, oke, ada yang mau ditanyain? Gampang kan? Yang paket B, sekarang paket A.